Hi everybody, welcome back. Enggak jadi, jangan pakai welcome back. I'm sorry. Halo semuanya, balik. Aduh kok. Hi everybody. First of all, I would like to say terima kasih buat kalian yang udah subscribe YouTube channel aku di video teaser aku yang pertama kemarin. Nah, kali ini di video kali ini aku akan memberikan sesuatu tips dan juga beberapa resep masakan yang bisa kalian buat nanti juga di rumah. So, let's get started. Nah, sekarang ini aku mau membuat ayam panggang Klaten. Nah, aku ambil dulu bahan-bahannya. Yang pertama aku mau pakai bawang putih, ya. Bawang putih, habis itu air asam, ya, air asam dan juga ada salt. Nah, tiga bahan ini potong dulu, kita chop dulu si bawangnya. Oke, untuk membuat ayam panggang Klaten sendiri ini kita pakai ayam. Kalau misal orang Klaten itu sebutannya adalah ayam dere. Apa sih ayam dere itu? Ayam dere itu adalah ayam yang belum pernah bertelur sama sekali, ya. Jadi dia masih virgin, perawan, ya kan? Belum pernah bertelur. Kenapa kok pakai itu? Karena tekstur dagingnya dia lebih empuk, ya. Jadi bumbunya lebih cepat meresap. Dirasa cukup halus, baru setelah itu kita taruh di atas ayamnya. Jadi telah aku taburin si chop dari garlic, terus aku akan masukin juga ini air asam Jawa, kurang lebih 2 sendok, 1, 2, ya. Terus juga setengah sendok teh dari garam. Pastikan kalau ini marinasinya harus merata. Nah, ini kita simpan dulu kurang lebih selama setengah jam atau mungkin sampai 1 jam. Kita simpan dulu. Oke, jadi setelah aku marinate ayam dan udah aku masukin ke refrigerator, aku akan buat bumbu dari si ayam itu. Nah, di sini aku udah siapin oh iya, sekonis. Oke, jadi sebelum kita siapin dari bumbu si ayam, nah ini kita siapin dulu nasinya. Kenapa? Karena prosesnya lebih lama dan ketika nanti kita proses menanak nasinya, kita bisa siapin bumbunya dulu. Oke, karena aku akan buat nasi liwet Solo, aku ambil basic resipi dari nasi liwet Solo dan juga nanti supaya aromatiknya lebih berasa, itu aku akan pakai beberapa spice juga. Oke, setelah aku selesai cuci berasnya, aku akan masukin beberapa herbs dan juga spice-nya untuk bumbunya di sini. Santannya, karena cuma ada ini, jadi aku pakai sasa, ya, pakai sasa. Aku kurang lebih pakai 200 ml untuk santannya sendiri, ya. Nah, langsung kita masukin. Nah, supaya santannya tidak terlalu kental, itu aku pakai 300 ml air. Fungsinya ya, dia untuk merendam si berasnya, terus juga nanti memaksimalkan ketika dia proses perebusan si nasinya. Oke. Nah, untuk herbsnya sendiri aku pakai daun salam, ya, daun salam 2 lembar, ya, 2 lembar. Habis itu aku pakai juga beberapa spice di sini. Beberapa spice aku pakai cengkeh, ya, cengkeh dan juga ada kapulaga. Oke. Kayu manis boleh sedikit, nggak usah terlalu banyak. Kayu manis. Nah, fungsinya adalah untuk menambah aromatik dari si nasi tersebut. Oke, jadi setelah beberapa bumbu dan rempah yang aku masukin, masih ada beberapa juga yang harus aku masukin di sini supaya oke, Mas. Supaya memperkaya dari cita rasa si nasi liwetnya. Nah, di sini aku pakai serai. Aku buka dulu, ya. Oke, masukin. Terus masukin. Nah, terus juga aku pakai 2 buah garlic, ya, siung. 2 siung.
maaf, chef. Ya, fungsinya juga untuk menambah aromatik. Berarti kecowes anggulatnya ini. Semua 2 siung, nggak usah terlalu banyak karena nanti kalau bisa terlalu banyak dia mempengaruhi rasa dari si nasi liwet itu. Oke, sudah. Jangan lupa kita masukin semuanya di sini. Oke, yes. Oke, sambil kita mulai juga nyalain apinya. Oke, jangan lupa kita aduk supaya santannya meresap. Ya, kalian bisa juga tambahin santannya kalau misal tadi aku bilang kurang gurih, ya. Santannya santan yang kental. Nah, paling enggak dia ukurannya 1 ruas jari, ya, dari si beras itu tadi. Oke, kita aduk lagi supaya santannya sampai ke sela-selanya. Nah, aku sengaja masak pakai metode yang tradisional karena nasi liwet ya harus ditanak dulu, baru setelah itu nanti dia didang bahasa Jawa nih, ya, didang. Didang kan? Iya. Dang. Oke, nah sembari aku juga harus nyiapin si kukusannya. Aku pakai kukusan tradisional. Nah, sekarang yang tadi chef konsultanku katakan aku harus membuat nasi dulu sebelum membuat bumbu. Ya, sekarang kita buat bumbu untuk si Ayam. Oke, aku pakai shallot 5. Aku tambahin 1/6. Terus aku pakai juga bawang putih 5 siung. Aku masukin juga air asam jawa. Air asam jawanya 2 siung. Siung. 2 sendok makan, ya. 2 sendok makan. Ada koriandernya setengah sendok teh aja, nggak usah terlalu banyak. Oh ya, untuk supaya dia gampang ke blendernya bisa dikasih minyak. Jadi nanti ketika menumis dia nggak terlalu perlu banyak minyak. Nah, jangan lupa ya untuk selama dia proses boiling di sini harus selalu diaduk karena nanti takutnya yang matang cuma bawahnya doang, yang atasnya enggak. Kamera deket, ini wangi banget. Oh iya. Gampang guys. BTW itu baunya dari mana ya si? Nah, baunya ini dari bumbu dan rempahnya dicampur juga sama santannya. Nah, santannya aja sendiri aja udah santan berkualitas jadi ya worth it lah untuk dipakai. Wangi nggak, Mas? Lala. Kalian receh sekali. Ini sudah mendidih, sudah berasap, ya. Sekarang kita masukin si nasinya ke dalam si dandang. Nah, sekarang kita mau numis bumbunya. Tadi udah aku blender bawang merah, bawang putih dan juga si candle nut, ya. Selain bumbu itu tadi masih ada bumbu tambahan yang lainnya karena bumbu ayam panggang Klaten ini itu dia kaya akan rempah dan juga herbs, ya. Tadi aku udah siapin jahe dan juga lengkuas. Ini aku geprek dulu, ya. Oke, terus juga ada gula jawa biar dia rasanya manis. Ini kita potong sisir aja karena nanti dia melted di dalam si bumbunya. Oke, nah kunci dari ayam panggang Klaten sendiri sebenarnya adalah ketika kita menumis bumbunya itu bumbunya harus sampai dia caramelize. Jadi benar-benar mengekstrak bumbunya dan benar-benar mengeluarkan aroma yang mix antara bumbu-bumbu tadi yang sudah di blender, ya. Oke.
dia udah nah ini kita bisa masukin si daun-daunannya mulai dari daun jeruk, ini aku pakai 4 lembar ya, terus juga daun salam, jahe dan juga lengkuas, terus ada juga si brown sugar. Nah. Oke ya, sambil nunggu bumbunya sampai dia nanti caramelize, itu aku mau nusukin ayamnya pakai tusukan. Tusukannya mana? Nice. Oke ya, kita tusuk dulu si ayamnya. Nah, usahakan dia tertusuk dengan kuat supaya nanti ketika dia dibakar dia enggak lepas. Oke, jadi setelah semua ayamnya ditusuk, nikmat. Tusuk. Oke, jadi setelah ayamnya udah ditusuk dan ini juga bumbunya udah mulai browning dia atau caramelize. Nah, ini baru kita masukin ayamnya ke dalam si bumbu. Ya, fungsinya adalah ya supaya tadi dia ayamnya matang. Terus juga nanti ketika proses marinasi dengan bumbu yang udah dimasak ini nanti akan ditambahkan santan kental. Ya. Fungsi dari si cengkunek tusuk ya kan, ini adalah supaya nanti ketika dipanggang, karena kan aku bilang ini ayam panggang jadi ya harus dipanggang, nanti ketika dipanggang dia gampang dipegang ya. Kenapa kok aku nusuknya pas mentah? Nah, karena ketika nanti ayamnya aku masukin duluan dan dia udah bersatu dengan si bumbunya tadi, ketika nanti akan ditusuk pada saat dia udah matang, dia akan gampang untuk rempal. Oke, setelah dirasa ayamnya udah matang, udah berubah warna, nah baru kita masukin santannya. Nah, oke, sambil kita nunggu santannya mendidih, jangan lupa untuk selalu dicek karena nanti ketika dia mendidih itu harus selalu diaduk supaya santannya nggak pecah. Nah, sembari kita menunggu, kita akan buat perapian di belakang untuk nanti kita bakar si ayam ini. Oke, jadi ini tadi ayam panggang klatennya udah aku ungkep bersama dengan bumbunya juga, dan ini hasilnya udah matang, dia udah keredus santan dan juga bumbu-bumbu lainnya sehingga dia menghasilkan areh ya, areh yang lumayan kental sebelum dia nanti keredus lagi untuk jadi blondo. Nah, ini aku angkat karena aku udah siapin perapian di belakang, jadi langsung kita mau bakar. Oh ya, lama waktu untuk ngeredus si ayam dan bumbu ini kurang lebih sekitar 1 jam ya, karena dia memang benar-benar bumbunya itu meresap merata, jadi memang butuh waktu yang cukup lama dengan api yang kecil ya, jangan sampai nanti apinya besar. Kalau apinya besar dia cepat matang tapi dagingnya belum tercampur bumbunya dengan merata. Oke, jadi aku udah selesai bakar si ayamnya tadi bersama dengan bumbu blondonya. Nah, kurang lebih untuk proses pembakarannya sendiri itu memakan waktu 10-15 menit. Kalau misal kalian nggak punya tempat pembakaran kayak yang tadi punyaku itu, kalian bisa menggunakan pan ataupun grill pan. Itu kalian bisa gunain pakai itu. Selain itu, mungkin kalau misal perbedaannya cuman kayak kalau pakai pembakaran di belakang itu kan dia lebih berasap, jadi baunya sedikit smoky ya. Cuman kalau pakai pan itu nanti nggak ada bau smoky sama sekali ya. Cuman memang lebih enak bau yang smoky sih daripada yang enggak. Plating. Oke, kita mulai dari nasinya dulu.
mau ngerasain hasil buatanku sendiri. Ini Upang-upang. wangi banget. Wanginya itu selain dari rempah-rempahnya dari belondonya juga, terus juga dia teksturnya tercaramelize dengan baik dari hasil pembakaran tadi. Let's try this. Ini empuk banget, terus bumbunya ngeresep sampai dalam karena tadi mungkin lebih dari 1 jam aku aku ngungkepnya. Beneran deh, lihat deh, as you can see nih, lihat deh, dia sampai empuk banget di dalam, terus gampang banget untuk di breakdown. Dia udah empuk karena saking empuknya tuh. Lihat nih. Ini lamanya enak, terasanya pas, terus juga bumbu rempah yang ngeresep jadi perpaduan yang pedas tapi nggak ada masalah sih. Ini enak banget. Ini liatin deh sampai habis, sampai kayunya juga aku gigit-gigit karena enak banget ayam sama sambelnya. Dan jadi ya ampun. Apa? Enak nih kayaknya. Boleh. Ini sekalian. 6.5 hours later. Itu gue nanti mas, kok hilang nih?